untuk kami bersekutu bersama, memuji Tuhan, dan saat ini hendak membaca dan merenungkan firman-Mu. Tolong hamba-Mu, tolong kami semua, dan biarlah Engkau Bapa melalui Roh Kudus-Mu boleh berbicara dan membawa hidup kami untuk lebih menyenangkan-Mu melalui kehidupan nyata kami yang Tuhan akan masih berikan ke depan. Dalam Yesus kami memohon dan mengucap syukur. Amin. Saudara, mari kita buka bersama dari 2 Petrus pasal yang kedua. Kita akan membaca bersama dari 2 Petrus pasal yang kedua ayat 7 sampai dengan ke-11. Biar kita akan boleh membaca bersama 2 Petrus pasal 2 ayat 7 sampai dengan ke-11. 2, 3. Tetapi ia menyelamatkan Lot, orang yang benar yang terus-menerus menderita oleh cara hidup orang-orang yang tak mengenal hukum dan yang hanya mengikuti hawa nafsu mereka saja. Sebab orang benar ini tinggal di tengah-tengah mereka dan setiap hari melihat dan mendengar perbuatan-perbuatan mereka yang jahat itu, sehingga jiwanya yang benar itu tersiksa. Maka nyata bahwa Tuhan tahu menyelamatkan orang-orang saleh dari pencobaan dan tahu menyimpan orang-orang jahat untuk disiksa pada hari penghakiman, terutama mereka yang menuruti hawa nafsunya karena ingin mencemarkan diri dan yang menghina pemerintahan Allah. Maka mereka begitu berani dan angkuh sehingga tidak segan-segan menghujat kemuliaan. Padahal malaikat-malaikat sendiri yang sekalipun lebih kuat dan lebih berkuasa daripada mereka tidak memakai kata-kata hujat kalau malaikat-malaikat menuntut hukuman atas mereka di hadapan Allah. Biarlah kita boleh bersyukur, dan kita yang mau hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, biarlah Tuhan memberkati saudara semua. Saudara berbahagia menjadi orang yang ditebus oleh Tuhan Yesus. Apakah saudara menjadi orang yang berbahagia, ditebus oleh Tuhan Yesus? Diberikan kepastian jikalau saudara mati hari ini, saudara akan masuk surga. Ada yang bahagia, saudara? Amin. Saudara bergumul? Ya. Saudara masih bisa jatuh di dalam dosa? Ya, saudara. Sehingga sebetulnya di sini bagaimana saya dan saudara melalui apa yang kita baca akan melihat anugerah Tuhan itu luar biasa. Luar biasa. Saya dan saudara yang seharusnya dihukum mati karena dosa-dosa kita, tetapi sudah digantikan oleh Tuhan Yesus yang kita terima sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Dan dari situ saat ini saya akan mengajak saudara sebetulnya, jikalau kita boleh hadir di sore hari ini, anugerah saudara. Jikalau kita boleh membaca firman Tuhan yang kita baca tadi, anugerah. Apapun pergumulan saudara saat ini, kita ada di dalam anugerah bersama Tuhan Yesus. Apa yang menggoncangkan saudara, arahkan hidup saudara hanya kepada Tuhan Yesus. Sehingga dari situ saya dan saudara akan tahu bahwa saya dan saudara ada di dalam Tuhan Yesus. Karena jikalau saudara melihat sekeliling saudara dan saya melihat sekeliling saya, kita hidup di dalam dunia yang penuh dengan persoalan. Ya. Bahkan terkadang di dalam keluarga kita sendiri persoalan demi persoalan bisa muncul. Tidak peduli mereka yang Kristen dan tidak Kristen, perpecahan terjadi di tengah-tengah keluarga Kristen. Perpecahan terjadi juga di keluarga yang bukan Kristen. Tetapi kembali sebetulnya, bila saat ini saya dan saudara boleh memfokuskan diri kita untuk melihat firman Tuhan. Bagaimana Tuhan masih mengasihi saya, bagaimana Tuhan masih mengasihi saudara, bagaimana kita saat ini boleh mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan bersama. Sadari saudara, dunia di sekeliling saudara itu gelap. Amin saudara. Sadari bahwa tiap kali saudara ada di bawah ancaman untuk terjerat di dalam kehidupan yang gelap,
Saudara dari waktu ke waktu, baik saudara nonton TV, baik saudara buka internet, bahkan baik saudara nyetir di freeway, hal-hal tersebut begitu dekat dengan kita. Siapa yang tidak merasakan hal itu? Ya. Siapa yang tidak merasakan hal itu? Saudara mau menjauhkan diri dari hal-hal yang gelap dan jahat itu, seolah-olah yang gelap dan jahat itu mengejar saudara, ya, mengejar saudara kemanapun saudara mau pergi, supaya tidak dikejar oleh kejahatan. Saudara mau buka internet saudara, cek email saudara di kolong di ujung kamar, yang muncul sesuatu yang tetap mengejar saudara. Itulah dunia kita saat ini, saudara. Itulah dunia yang ada. Dunia yang sudah dikuasai oleh kegelapan di sisi, di sudut yang saudara sebetulnya saat ini sudah ada di mana-mana. Bahkan anak kecil pun saudara sudah tidak bisa lagi kita kontrol apa yang mereka sebetulnya lihat. Waktu kita memberikan internet tanpa kita melihat mereka, setiap kali mereka membuka browser, setiap kali mereka main games, tidak jaminan lagi, saudara. Tidak jaminan lagi. Saya dan saudara boleh yakin, pasti anak saya tidak akan melihat, tidak akan tertarik hal itu. Saya dan saudara pernah menjadi anak-anak, ya. Kita pernah menjadi orang yang muda. Bagaimana kita tertarik dengan hal-hal yang demikian? Di masa internet itu masih belum ada. Di masa media yang terbuka itu belum ada, apalagi sekarang, saudara. Yang saya ingin gambarkan bahwa dunia di sekeliling kita saat ini begitu gelap, begitu gelap. Apa yang saudara sukai kalau saudara mau nonton berita, sport, food channel atau yang lain? Tetapi jika minggu lalu ternyata ada berita bahwa Tuhan itu marah, Tuhan itu murka, Sodom dan Gomora dihancurkan, dilenyapkan, saudara. Dan itu bukan isapan jempol. Apa yang menjadi pemikiran saudara? Minggu lalu ada berita bahwa Sodom dan Gomora telah dihanguskan oleh Tuhan dengan belerang dan api dari langit. Bahkan sampai tumbuhan pun rata. Apa yang muncul di pikiran saudara? Mengapa Allah begitu murkanya menghancurkan Sodom dan Gomora? Karena dosa. Karena dosa. Karena dosa. Sehingga jikalau saat ini kembali saya mengajak saudara tadi melihat sekeliling kita yang sudah dikuasai oleh kehidupan kegelapan. Ini kenyataan yang ada. Ini kenyataan yang ada di sekitar kita, saudara. Tetapi yang indah yang saya dan saudara baca di situ tadi dikatakan bahwa tetapi Allah menyelamatkan Lot, orang yang benar, yang terus-menerus menderita oleh cara hidup orang-orang yang tak mengenal hukum dan yang hanya mengikuti hawa nafsu mereka saja. Orang benar Lot. Orang benar Lot. Apakah Lot orang yang sempurna? Apakah Lot orang yang tidak memiliki dosa di dalam kehidupannya sehingga Tuhan selamatkan? Bukan, saudara. Lot adalah orang percaya yang juga penuh dengan pergumulan. Bahkan kalau saya lihat, dia kacau hidupnya waktu mau menyerahkan anaknya yang masih perawan untuk diperkosa sama orang-orang Sodom dan Gomora. Ketika orang di sekitar itu tahu ada yang mengunjungi Lot dan mereka mencari, mana orang itu yang mengunjungi kamu? Aku mau gagai, aku mau perkosa. Tapi justru Lot maju, mau melindungi itu. Ambil ini anakku yang masih perawan, saudara. Lot bukanlah orang sempurna. Demikian juga saya dan saudara bukan orang sempurna. Tetapi kembali jikalau saya dan saudara sudah
menyerahkan hidup kita untuk ditebus oleh Tuhan Yesus, kita bisa belajar dari Lot. Kita bisa dilepaskan dari hukuman Tuhan. Seringkali mungkin saudara bisa bingung. Katanya kan akan datang penghakiman. Kita semua akan dihakimi, saudara. Sehingga saudara bingung, mana nih? Saya mau kemana ini? Saya mati sudah dikirim ke surga, kemudian dihakimi lagi ke neraka. Bingung, saudara. Saudara mendapatkan mixed messages yang tidak jelas. Sehingga saudara meskipun hidup sebagai orang Kristen, kepala saudara pusing. Setiap kali mendengar yang ini, tenang. Dan satunya lagi jadi sakit kepala. Mau kemana saya? Tapi kembali saudara melihat kisah yang diberikan melalui Lot ini. Kita tahu Lot adalah orang yang penuh kelemahan. Tetapi Lot diselamatkan oleh Tuhan. Di antara orang yang hidup begitu gelap. Dikatakan Lot begitu menderita dengan cara hidup orang-orang di sekitar dia, saudara. Lot begitu menderita. Lot bukan orang sempurna. Lot adalah orang yang penuh dengan kelemahan, mungkin seperti saya dan saudara. Tetapi Lot percaya akan Tuhan, dan Lot diselamatkan. Dia tidak mengikuti cara hidup manusia yang ada di sekitar itu, saudara. Saudara boleh bergumul saat ini. Saudara boleh jatuh bangun saat ini, saudara, sebagai orang percaya. Tetapi jikalau Tuhan ternyata melihat hati saudara itu memang tulus kepada Tuhan Yesus, saudara tidak perlu takut akan hukuman Tuhan yang akan datang. Tidak perlu takut. Tetapi jikalau ternyata saudara memang mengikuti mereka yang tidak takut akan hukum Tuhan, tidak ada tempat lain bagi saudara untuk diselamatkan, bagi saya untuk diselamatkan. Saudara tidak dituntut untuk menjadi sempurna. Lot dibenarkan karena anugerah Tuhan melalui imannya. Tidak ada orang yang akan masuk surga karena sempurna. Hanya jikalau telah dibenarkan oleh Allah sendiri ketika kita percaya. Dan di dalam Ibrani, selama 2000 tahun ini, Allah telah memberikan Yesus Kristus kepada dunia, yang mana dunia diberikan kesempatan untuk diselamatkan melalui penebusan Kristus dan pengampunannya. Sehingga kembali saudara saat ini saya boleh melihat, saudara boleh membaca bersama, apakah hati dan jiwa saudara saat ini tersiksa melihat apa yang ada di sekitar kita? Atau justru kita malah senang, ya, seolah-olah kita tidak usah lagi bayar untuk menyewa entertainment yang kita mau. Segala sesuatunya bisa kita dapatkan gratis, ya, lewat telepon saudara, lewat internet saya, gratis. Kalau dulu mau mencari entertainment yang tidak pantas kita lihat, kita harus bayar. Sekarang tidak perlu lagi, saudara. Bahkan disodorkan, nih, ya. Apakah jiwa saudara sebetulnya tersiksa seperti Lot? Atau puji Tuhan, saya tidak perlu bayar lagi, ya, gratis, ya. Hati-hati, saudara. Meskipun Lot hidup di tengah bangsa yang bejat, tetapi dikatakan oleh firman Tuhan yang dicatat, hatinya, jiwanya menderita. Tubuh kita akan lenyap, tubuh saudara akan lenyap, jiwa kita tidak akan lenyap. Yang akan tetap kekal adalah jiwa kita. Dan itu yang harus saudara pertimbangkan, dan ini yang harus saya pertimbangkan. Apakah hidup saya akan saya serahkan mengikuti keinginan daging yang membawa kematian, atau saya dan saudara mau belajar untuk tidak mengikuti hal-hal yang akan mematikan, tidak akan mematikan, saudara. Dan kalau kita boleh lanjutkan lagi di ayat yang ke-8, sebab orang
Benar, ini tinggal di tengah-tengah mereka yang setiap hari melihat dan mendengar perbuatan-perbuatan mereka yang jahat itu, sehingga jiwanya benar itu tersiksa, saudara. Tersiksa, saudara. Tersiksa. Janganlah hal-hal yang seharusnya membuat jiwa saudara tersiksa, justru akhirnya itu yang saudara cari untuk memuaskan, untuk menghibur saudara. Di dalam saudara lelah, ya, di dalam saudara kesepian, di dalam saudara menderita di dunia ini, saudara, ke laut, ke laut, ke laut. Lot begitu menderita dikatakan jiwanya. Tapi yang lebih indah lagi, saudara, saya diberikan pelajaran kenapa Lot sampai ke tempat itu. Ya, kenapa Lot sampai ke tempat itu? Kalau saudara baca nanti di Kejadian pasal 13 dikatakan Lot dulunya hidup bersama Abraham karena bapak Lot mati. Dan akhirnya mereka keduanya mempunyai ternak, ya, mempunyai orang yang memelihara ternak banyak. Tambah sempit tempatnya, mereka berantem. Kemudian Abraham bilang, kenapa kita harus berantem? Lihat itu, tempat begitu luas. Kamu lihat, kamu pilih. Diberikan kebebasan memilih. Dan Lot melihat tanah yang begitu subur yang dia lihat, saudara. Tempat yang begitu subur yang dia pikir, wah ini untuk ekonomi saya bakal makmur, ya, bakal makmur. Domba peliharaan saya tidak akan kurus. Lalu dia pindah ke sana. Tapi ternyata dikatakan oleh Tuhan, tempat di mana dia tinggal itu luar biasa gelapnya, manusia yang ada di situ, saudara. Lot hanya memikirkan apa yang memuaskan matanya, apa yang memuaskan keinginannya, tetapi dia tidak memikirkan bagaimana nanti dia berkeluarga, dia punya anak, punya istri. Dan akhirnya siapa yang selamat, saudara? Hanya Lot dan kedua anaknya yang tadinya mau diserahkan kepada pemerkosa. Dikatakan oleh malaikat, kamu masih punya enggak orang lain, anak menantu? Dia datengin kepada menantunya, yuk kita pergi dari tempat ini akan dihancurkan oleh Tuhan. Gak percaya, saudara. Gak percaya. Saudara percaya enggak bahwa Tuhan akan menghukum orang yang berdosa? Percaya enggak, saudara? Ya. Tapi indahnya dan anugerah yang sudah kita terima, dosa saya, dosa saudara sudah ditimpakan di dalam Yesus Kristus yang kita percaya. Sehingga kembali, agar kita jelas hidup sebagai orang Kristen tidak terombang-ambing. Kalau saya dan saudara sudah meyakini itu, bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita, tidak perlu kita diombang-ambingkan oleh kata-kata, oh nanti katanya ada penghakiman. Penghakiman kita sudah digantikan oleh Yesus. Dan saat ini anugerah, bagaimana saya dan saudara lebih mendengarkan apa yang Tuhan Yesus perintahkan, yang sudah membayar lunas dan memberikan kehidupan, bahkan jaminan kekekalan. Dan jikalau kita tadi boleh melihat dan kita masih hidup di dalam dunia yang nyata ini, saudara, dunia yang penuh dengan kegelapan ini, saya diingatkan, kalau nanti saya suatu saat mau pindah, jangan melihat seperti Lot yang dilihat hanya nanti bank account kamu akan banyak, hidup kamu akan penuh dengan entertainment. Tetapi suami, istri, dan keluarga akan dirongrong oleh kegelapan. Bahkan anakmu yang sudah menikah akan dihancur leburkan oleh Tuhan. Istrimu ternyata akan nyantol dan jadi pilar garam. Apa yang menjadi concern saya dan concern saudara di dalam kita saat ini? Bergereja dan membesarkan keluarga. Jikalau ada anak, saudara, jikalau kita merencanakan masa depan anak kita,
Jika kita memikirkan masa depan pemuda-pemuda kita, apa yang kita pikirkan? Akankah kita hanya memikirkan lembah yang hijau, yang pasti pemuda-pemuda kita nanti akan berbahagia, tidak perlu kekurangan? Itu mungkin yang terjadi saat ini. Mereka tidak kekurangan di Santa Barbara, saudara. Tempat orang kaya. Ternyata ada yang sakit jiwa, nembakin orang, mati 7. Terus kalian tolong turunin ke bawah 2. Turunin lagi. Ini saat ini yang terjadi, saudara. Saya baru temuin kemarin. Jadi masih panas. Dari waktu ke waktu ini akan kita dengar. Kita turunin lagi, Ren. Justru supportnya buat gay tambah banyak lagi. Apakah ini menyiksa hati saudara sebagai orang benar, orang yang sudah dibenarkan di dalam Yesus? Atau who cares? Who cares? It's not my business. Kalau saudara mau belajar dari Lot, jiwa saudara akan semakin tersiksa. Akan semakin tersiksa. Kalau kita lanjutkan di bawahnya, doesn't tunggu charge in child porn case. Masih baru. Dari polisi, paramedik, rabi, you name it. Semua ada di situ. Semua ada di situ, saudara. Ternyata kalau saudara langganan barang-barang porno dari internet, itu saudara bisa ditemuin dengan mudah, dikatakan di situ. Ya. Hanya untuk menyatakan kamu akan ditangkap, kamu akan ketahuan. Tetapi itu yang sebetulnya terjadi di sekitar kita. Turunin lagi, Ren. Tetapi di sisi dunia lain di Sudan, ada seorang ibu yang memiliki anak 20 bulan. Dia mau digantung karena imannya. Dia ditawarin mau diselamatkan. Kalau kamu menyangkali imanmu. Tetapi si ibu yang bersama anaknya saat ini ditahan, dan beritanya masih panas, saudara. Dia tidak menyangkali imannya. Mungkin itu gambaran yang kita juga boleh dengar dari tentang Polikarpus. Jikalau saya dan saudara menyadari anugerah Tuhan itu melebihi kehidupan jasmani saya dan jasmani saudara, di sini saudara kita diberikan contoh. Kalau keyakinan kita kepada Tuhan Yesus melebihi keinginan nafsu duniawi kita, kita akan menjadi seperti ibu muda yang bersama anaknya saat ini meringkuk di tahanan di Sudan hanya untuk menunggu digantung. Kalau tidak sempat dilepaskan. Kita teruskan lagi, Ren. Dan ini salah satu yang lain yang saya temukan di minggu ini. Pastor Abadini yang sudah 2 tahun di penjara oleh dunia, saudara, ikut campur tangan, sempat akhirnya diobati di hospital meskipun masih di dalam hospital penjara. Ternyata minggu ini tidak ketahuan lagi kemana dia. Kemana dia? Tidak ketahuan lagi. Pertanyaannya, di mana saya? Di mana saudara sebagai orang yang sudah ditebus oleh Tuhan Yesus? Adakah kita akan menikmati di dalam dunia yang tambah gelap, di dalam dunia yang tambah sebetulnya menyiksa jiwa kita jika kita sudah dibenarkan di dalam Tuhan Yesus? Kenapa jiwa saya dan jiwa saudara tidak akan merasa tersiksa sebagai orang yang sudah dibenarkan di dalam Tuhan Yesus? Karena mungkin saya dan saudara tidak benar-benar menyadari, oh Tuhan, anugerah-Mu itu mulia. Anugerah-Mu itu mulia, Tuhan. Anugerah-Mu itu mulia. Sehingga saya dan saudara akan lebih tahu saat ini, mulai minggu ini ke depan, bagaimana kita akan keluar, bagaimana kita akan menjalani kehidupan normal Kristen kita di dunia yang sudah dikuasai dengan kegelapan, sampai di celah-celah rumah kita juga istilahnya, saudara. Saudara bawa ke komputer kemana itu, saudara umpetin, telepon saudara umpetin, saudara dikejar oleh kegelapan. Tetapi kuncinya yang saya dan saudara mau bagikan, adakah jiwa kita tersayat seperti Lot, melihat keadaan yang gelap itu ada di sekitar kita? Atau who cares? Who cares?
Tuhan tahu melihat hati saya, Tuhan tahu melihat hati saudara yang sudah dibenarkan. Jikalau saya dan saudara sudah dibenarkan oleh anugerah di dalam Tuhan Yesus Kristus, bila kita disadarkan, kita melihat sekeliling kita begitu gelap, dan kita dijadikan dan diselamatkan sebagai orang percaya, dikatakan kita sudah dibayar lunas, kita bukan milik kita lagi, saudara, ya, oleh firman Tuhan. Dan biarlah itu boleh mengingatkan saya, itu boleh mengingatkan saudara, saudara bukan milik saudara lagi, saya bukan milik saya lagi. Kita masih bergumul, ya, bawa pergumulan itu kepada Tuhan Yesus. Saya bukan milik saya lagi, Tuhan Yesus, tetapi saya masih mempunyai pergumulan seperti ini. Tolong seperti lagu tadi, bagaikan bejana Tuhan, bentuk aku untuk menjadi lebih seperti Engkau. Bahkan Engkau boleh pakai aku untuk menjamah yang lain juga. Sehingga kehidupan Kristen kita, kehidupan jemaat kita tidak akan membosankan. Tidak akan membosankan, saudara. Tidak akan boring. Tidak akan boring. Bahkan tidak perlu di dalam sebuah gereja ada pertengkaran. Kenapa saya katakan demikian? Kalau saudara benar-benar mau melayani Tuhan, tidak perlu bertengkar merebutkan posisi di gereja. Di luar begitu gelap. Di luar ada manusia-manusia yang mungkin Tuhan sudah sediakan untuk saudara layani. Untuk saudara layani. Saya coba tanya anak saya tadi, tolong jumlah rakyat di Redlands dan Loma Linda itu berapa sih? 92.000. Kalau seperempatnya dari 92.000 itu diberikan Tuhan untuk dipelihara oleh gereja-gereja Tuhan, saudara, perlu berapa, saudara? 115 gereja kalau setiap gereja mau melayani dengan baik 200 jemaatnya. Ya. Yang ingin saya bagikan, mengapa gereja begitu tenang-tenang? Mengapa gereja seolah-olah hanya ada tempat untuk bertengkar? Seolah-olah Tuhan tidak berikan ladang untuk dikelola dan diolah, saudara. Justru mereka punya agendanya sendiri. Dan biarlah ini sebetulnya menggugah saya dan menggugah saudara. Dunia tambah gelap, manusia yang tinggal di Redlands dan Loma Linda ternyata di atas 90.000. Jikalau ada gereja kecil harus berantem karena berebutan kedudukan, memalukan. Tidak tahu bagaimana sebetulnya manusia itu mau melayani Tuhan. Sedangkan di luar bisa saudara lihat dengan angka. Kalau ternyata mereka mau benar-benar melayani Tuhan, kalau punya agenda lain, itu lain cerita, saudara. Lain cerita. Dan kalau kita lanjutkan di ayat yang ke-9, maka nyata bahwa Tuhan tahu menyelamatkan orang-orang saleh dari pencobaan, dan tahu menyimpan orang-orang jahat untuk diapain, saudara? Disiksa pada hari penghakiman. Berapa orang sebetulnya saat ini yang sedang disimpan oleh Tuhan untuk akhirnya nantinya disiksa di hari penghakiman? Dan berapa orang yang akan disimpan besok oleh Tuhan untuk disiksa di hari penghakiman kemudian? Ya, saudara diam aja. Saya diam aja. Who cares? Urusan mereka kan. Benarkah? Benarkah saya dan saudara yang diberikan jiwa penginjilan, karena Allah kita adalah Allah yang menginjili, yang memberikan Yesus untuk menjadi keselamatan bagi dunia, disiksa, saudara.
Adakah itu sebetulnya saudara lihat di tengah-tengah keluarga kita? Mungkinkah itu istri kita, mungkinkah itu saudara kita, anak-anak kita, relatif kita ada di situ, saudara? Mungkinkah saudara melihat itu? Mungkinkah saudara melihat itu? Sehingga mungkin saudara akan dipakai oleh Tuhan dengan segala kelemahan saudara, ya, dengan segala keterbatasan saudara, dengan segala keadaan saudara. Tetapi dengan kerinduan hati saudara, ini aku Tuhan, pakailah aku. Seperti si muda Yesaya. Aku kotor, jamalah aku, bersihkanlah aku. Aku mau Tuhan pakai. Aku mau Tuhan pakai. Berapa banyak saudara? I don't know. Tapi kita tahu banyak sekali saat ini yang sedang disimpan untuk dihakimi dan disiksa selamanya. What we gonna do? Apa yang akan kita pikirkan sebagai orang Kristen? Sebagai pembicara firman Tuhan. Tenang-tenang aja, kita jalanin besok. Lupa, kerja lagi, struggle lagi dengan pekerjaan. Oh, itu. Tolong, biarlah ini boleh menjadi bagian jiwa saya dan jiwa saudara, bahwa di dalam Tuhan Yesus itu ada anugerah yang luar biasa. Dan kenyataan yang kita hadapi saat ini adalah peperangan rohani. Dan kita mau dibutakan untuk tidak melihat kenyataan yang ada. Banyak manusia akan mati, tidak mau diselamatkan oleh anugerah Tuhan Yesus hari ini, besok, dan seterusnya. Dan mereka akan menunggu untuk disiksa selamanya, saudara. Bisakah kita tidak mau? Ini Tuhan, pakai aku. Yang Tuhan berikan sebetulnya semuanya adalah anugerah. Tuntun aku melalui step pertama yang aku bisa berikan, step kedua, dan seterusnya, saudara. Dan kita lanjutkan. Terutama mereka yang menuruti hawa nafsu karena ingin mencemarkan diri, dan yang menghina pemerintahan Allah. Mereka itu begitu berani dan angkuh sehingga tidak segan-segan menghujat kemuliaan. Bahkan mungkin nanti saudara sudah tersentuh oleh Tuhan, mau saudara dipakai oleh Tuhan, saudara mendatangi teman saudara, buat berubah, ya, mau terima anugerah Tuhan. Justru orang itu akan nyeplos ke saudara. Memangnya Tuhan kamu bisa nyenengin aku? Memangnya Tuhan kamu bisa memuaskan keinginan hidupku saat ini? Mereka kemungkinan akan balik menghujat Tuhan kita. Tapi saya dan saudara memiliki kerinduan untuk melakukan itu. Apa yang akan mereka berikan kepada saudara itu bukan urusan kita, tetapi kita sudah tahu kemungkinan itu akan jawabannya justru Tuhan kita akan dihujat jika saudara mau dipakai Tuhan untuk menjangkau orang-orang yang demikian, saudara. Padahal malaikat-malaikat sendiri yang sekalipun lebih kuat dan lebih berkuasa daripada mereka tidak memakai kata-kata hujat kalau malaikat-malaikat menuntut hukuman atas mereka di hadapan Allah. Malaikat sendiri tidak menghujat yang malaikat tuntut, saudara. Kita diberikan hati untuk melihat kegelapan. Kita dikatakan oleh firman Tuhan, saya dan saudara adalah terang dunia. Kita diselamatkan dengan satu misi yang kita nyanyikan tadi, untuk menjadi lebih seperti Yesus. Untuk lebih menjadi seperti Yesus. Bukan dengan kesempurnaan saudara, mulai dengan segala kelemahan saudara, mulai dengan segala keberadaan saudara, melalui dengan apa yang saudara bisa lakukan. Dan saudara bersedia untuk dituntun oleh Tuhan. Dan hidup saudara tidak akan saudara pakai untuk berantem dengan keluarga, untuk berantem dengan sesama jemaat, bahkan menghujat jemaat Kristen yang lain. Tidak akan terjadi lagi, saudara. Kalau saya dan saudara lebih semakin menyadari anugerah Tuhan itu begitu luar biasa, dan kita melihat dunia saat ini yang sedang menuju kepada kehancurannya. Dan kita tahu pasti, jikalau penghakiman Tuhan datang, yang indah
di dalam anugerah Tuhan, kita tidak perlu khawatir. Kita tidak akan ikut dihukum bersama mereka yang hidup di dalam dosa. Baca kembali Kejadian 19. Tidak akan, saudara. Sehingga langkah saya, langkah saudara sebagai orang Kristen, sebagai hamba Tuhan, sebagai orang Kristen awam akan tambah mantap. Karena kita akan lebih dipakai oleh Tuhan. Maukah saudara mau dipakai oleh Tuhan? Maukah saya dipakai oleh Tuhan lebih? Mungkin ini nanti akan melampaui apa yang ada di adat kita masing-masing, saudara. Pekerjaan Tuhan melampaui batasan-batasan adat yang ada di dunia ini. Karena ini adalah anugerah Tuhan semata. Mari kita akhiri bersama dengan membaca dari 1 Timotius, saudara. 1 Timotius pasal yang kedua, ayat yang ketiga sampai dengan kelima. Kita baca bersama untuk kita akhiri di sini. 1 Timotius 2:3 sampai dengan kelima. Mari kita baca bersama. 2:3. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah Juru Selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Karena Allah itu Esa, dan Esa pula Dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Yesus Kristus. Tidak ada manusia di dunia ini yang dirinya bisa dibenarkan dan masuk surga tanpa melalui pembenaran di dalam Yesus Kristus. Kita sudah dibenarkan karena dosa kita sudah diambil oleh Yesus Kristus di atas kayu salib itu. Jikalau saudara ketemu orang yang baik, orang yang benar, merasa dirinya benar, tetapi dosanya belum diampuni oleh Tuhan Yesus Kristus, dia belum memiliki satu harapan surgawi. Belum. Dan mungkin itu yang Tuhan akan berikan kepada saya, dan mungkin itu yang akan diberikan kepada saudara, untuk Tuhan pakai agar hidup kita melangkah ke depan. Amin. Mari kita berdoa, saudara.